Oke, kita langsung saja ke main course. Kita langsung saja ke Anfield, pertandingan Game of the Week. Ini mungkin juga catatan sejarah kali ya, karena ini pertandingan yang selalu tunggu-tunggu, Derby Reds antara Liverpool lawan Manchester United. Kita bahas dulu, mungkin Ali ntar mau datang, tapi kita bahas dulu sedikit, baru kita panggil Ali. Oke. Nah ini menurut lu, wow, maksud gue what a game ya. Kita nobar kemarin, dan gamenya keren banget menurut gue. Shape of the game itu benar-benar berubah-berubah. Pertama start Mbeumo langsung golin, jebret, sikat abis. MU dapat confidence-nya 45 menit sama MU di handle ya, dengan gila. Casemiro, Bruno, gila. Dalo, Amat, itu semua relax dalam recovery bola nggak langsung dibuang, jarak antar pemain compact, passing pendek jalan, walaupun secara serangan nggak terlalu banyak ya, tapi ketenangannya itu ada di situ 40 menit. Abis interval berubah total. Namanya interval bikin. Liverpool kayak switch on, ya kan? MU digempur, nggak habis digempur, tapi MU juga sustain, bisa nahan pressure-nya sampai akhirnya tetap kebobolan sama Gakpo ya. Gakpo nyetak. Offside. Enggak. Itu kan ngira offside, ternyata kan kakinya Dorgu jauh gitu. Gakpo itu udah miss berapa kali? Itu kalau nggak salah shot keempat dia akhirnya gol kan? Iya. Udah miss akhirnya gol. Satu kali miss ya. Satu sama dan akhirnya. Dan menurut gue sih sebenarnya turnovernya MU tuh gara-gara bad substitution sih menurut gue. Menurut saya harusnya MU nggak digempur segitunya sebenarnya. Iya. Tapi menurut gue masuk akal sih digempur. Nggak ada yang salah sih. Kalau Casemiro dibanding Ugarte lebih settle menurut gue. Tapi mungkin masalah fisik. Mungkin. Ini kan kembali lagi match kita yang nonton aja kan ngerasa kayak posisi MU ya. Wah ini keringetan, capek, digempur. Justru menurut gua fisik itu nomor satu, makanya dia ganti Casemiro yang usia udah 39, 40. Terus Amad Diallo ditarik karena pertimbangan faktor kartu kuning. Ya itu menurut gua good decision banget. Yeah. Pokoknya semua pergantian MU di mata gua murni analisis taktik. MU mau bertahan, mengincar counter attack, mengamankan 3 poin atau pahitnya adalah 1 poin. Yeah. Tapi justru kalau bahas substitusi itu Liverpool lagi-lagi tidak bisa melihat 6 penyerang terakhir anjing. 6 penyerang itu menurut gua bukan Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike, Isak, Chiesa. Iya, cuman asli jujur, pergantian pertamanya yang dilakuin sama Liverpool pas masukin siapa aja? 3 itu ya. 3 Curtis Jones sama bukan Chiesa. Itu lebih serem sama Wirtz daripada pas all out ya. Nah, itu gua ngerasa itu subs terbaiknya. Karena kenapa? Karena dia ngelihat Dalot pindah ke posisi kanan, jadi bisa dieksploitasi total sama Ekitike. Nah, itu gua ngerasa udah nih. Oh, ini pinter nih. Oh, lama-lama masukin yang lain, masukin Chiesa. Mulai chaos tuh. Nah, pas Chiesa orang. Ini wallahi bapak yang ngomong, ini pemain game changer ya. Bener gak? Emang bener game changer. Pas dia ngasih hampir itu kalau dia jahat, kalau dia niat, pas dia dapat bola di shoot. Dan Wirtz nggak jadi 0-0-10. Wirtz jadi assist 0-1-10. Iya. Sayang ya. Dan dia menarik dan satu lagi Maguire naik corner. Kan disorot tuh sebelum gol. Tuk gue bilang nih Maguire kapan ya? Lo jadi hero momen kayak gini bener. Cuman kembali lah kalau kita tarik, ya gol 62 detik itu menurut gua di derby match tuh punya pengaruh sangat besar. Gila. Dari segi mental, dari segi intensitas permainan itu Hatta Konate belum keringetan loh. Gua hampir Van Dijk itu gol kuncirannya belum bener loh. Biasanya Van Dijk itu kan butuh 2 menit buat benerin kunciran. Ini enggak, belum kuncir udah bobol. Astagfirullah. Enggak itu gua hampir enggak nonton gol loh. Ya kan kaget tiba-tiba nengok ke bawah. Enggak, pas lagi nonton ketutupan kameramen. Gue bilang, "Bang, minggir." Gue bilang, "Amat lagi megang bola." Gue bilang, "Minggir, Bang." Golnya Brentford banget ya. Brentford. Dan itu memang tipikal dia kan. Masuk ke dalam. Pas finishingnya bagus. Dan mungkin kalau itu belum nggak terjadi gol, menurut gua akan game-nya alot sih. Menurut gua akan jadi boring game. Ya. Dan ini 62 detik yang sangat berharga buat MU justru. Dari Gua melihat tekanan di Liverpool dari menit 1 sampai 90. Harusnya itu buat MU, tapi ketika itu gol terjadi, kelihatan Liverpool lebih tertekan. Dan menurut gua kunci kemenangannya MU ada di satu hal. Dari defensive shape-nya. Wah, itu dia biasanya pakai 4-3-3. Kemarin itu berubah jadi 5-4-1. Itu perfect kenapa? Wah, itu. Karena di depan lu nggak perlu terlalu agresif, tapi lu bisa jaga flank.
Dan bukan hanya flank, kalau tengah lo 4, kalau yang kedua orang ini kesusahan, Bruno sama Casemiro yang 2 di pinggir nih masih bisa support gitu loh. Dan ini menurut gua kunci kesuksesannya Amorim. Pertama itu, kedua compactness-nya juga kejaga banget. Amorim grow lah sebagai pelatih, dia juga tumbuh, belajar memperbaiki banyak masalah. Nah, sebelum gua banyak ngomong, kita panggil aja lah Ali, oke? Ali masuk. Oke, Li. Lu ngapain bawa proposal, Li? Li, lu mau mundur jadi fans Liverpool? Gini lah. Nggak, itu proposal apaan? Ini proposal tactical board. Taktikalnya botak Tilil ya, bukan tolol tapi Tilil lagi. Tilil. Jadi gini, sebelumnya gue sedih banget hari ini Pak Oleh. Oh, udah main board-boardan lu sekarang lu. Keren ya? Nyentuh tactical board. Enggak, gue gedeg banget sumpah. Enggak, gue mau menjelaskan sedikit dulu. Kita deserve kalah. Karena apa? Dari taktiknya hancur banget. Gini lah, yang gue bingung itu adalah ketika aneh. Gue nyebutnya aneh apa ya? Ya Arne Gue gak mau nyebut King lagi, sampah ini pelatih soalnya. Gue bilangnya Pak Arne aja ya. Yeah. Karena nama belakangnya itu gak bagus. Pak Arne ini, dia mendatangkan pemain tanpa berpikir jangka panjang. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Pertama, kita kehilangan sosok Trent Alexander-Arnold. Dia itu memecah kebuntuan ketika musuh bertahan total di menit-menit terakhir. Gua nggak bilang MU secara full bertahan total, enggak. Ya, Dia punya counter attack kreatif banget lah. Kreatif, dari defense line-nya rapih, dari attack-nya rapih. Bahkan bisa sampai Gravenberch pun harus dikeluarkan karena kelelahannya itu, paham nggak? Dari attack-nya MU. Nah, gua ngelihat Kerkez, Frimpong, Bradley ini bukan tipikal pemain yang passes, yang bisa ngumpan. Bukan kreatif ya. Bukan kreatif umpan kebuntuan dari lini belakangnya MU. Yang seharusnya kita pertahankan adalah Arne itu tahu, dia ngelihat permainannya MU bertahan, lu masukin Robertson. Robertson ini yang bisa membantu cara serangan Liverpool ketika tim low block. Robertson cukup oke. Ya kalau dibandingin kayak sekarang kayaknya. Ya enggak, maksud gue gini loh, Mat. Kayak dia tuh tahu nih, kita punya pengalaman dengan tim-tim yang bertahan tapi bisa ditembus. Ada Trent Alexander-Arnold, ada Robertson, bahkan bisa dikatakan Tsimikas lebih bagus passingnya daripada Kerkez dan Frimpong ataupun Bradley. Kerkez emang kurang passingnya. Kurang Le, dia tipikal ball carrier. Oh, bawa bola dia. Iya, dia membawa bola, menahan bola, merebut bola itu oke. Tapi untuk passing nggak bisa. Bukan nggak bisa ya, bukan kita bisa mengatakan bukan specialty-nya dia. Ya, dia 60% lah, gue bisa mengatakan seperti itu. Nah, kemarin nggak ada kreativitasnya sama sekali. Kedua, Gakpo. Mau apa? Ini pemain mau apa? Gue mau bilang terima kasih dia bisa mencetak gol beberapa pertandingan terakhir karena dia memaksimalkan buat Liverpool. Tapi dari permainannya enggak banget. Tapi suwe aja nggak sih Gakpo? Apa, Li? Bala. Ih, suwe aja. Bala, gini, nggak suwe itu, bukan jelek. Gini, kalau lu ngelihat dari peluangnya, iya dia suwe. Tapi permainannya terlalu lambat, Le. Kita butuh pemain sosok Diaz yang bisa memecahkan dari sisi kirinya MU. Gua ada nggak setuju tuh. Gue setuju lu butuh dia. Lu kehilangan seorang yang pressing monster kayak Luis Diaz, eksplosif. Tapi menurut gue inilah, ayolah, jangan terus-terusan gini. Oke, Arne Slot, Liverpool 4 kali kalah berturut-turut, itu bukan ininya Liverpool. Tim sebesar Liverpool nggak boleh kalah 4 kali berturut-turut. Gue setuju. Tapi kalau lihat dari match semalam, MU-nya luar biasa. Tapi MU punya 2 hal, dia klinis dan solid. Sederhana sebenarnya MU ya. Back to basic. Liverpool, lu boleh marah-marah sama King Arne sama siapapun itu, mau salahnya gimana? Gue sih kalau gue dulu, gue marahnya masalah. Ini belum selesai sebenarnya. Iya, namain dulu. Isak nih yang EPL proven player nih, yang 140 juta. Berat, tapi nggak diganyang seganyang kayak Gyökeres, one on one nggak masuk. Oh iya, harus diganyang juga itu. Sebenarnya pemain nggak diganyang. Dari tadi kan kalau Arsenal awal langsung Gyökeres. Ini pemain 140 juta nggak dibahas. Enggak. Kalau Gyökeres kan kebanyakan gini. Ya enggak. Gua taruh sabar dulu, gua ngomong dulu. Gua harus fair. Emang gini. Apa? PP proven. Kalau kayak MU lagi kalah terus, lu katain kasihan kan. Ini Isak sampah. Kita nggak ada yang nggak mau ngatain dia karena emang ini pemain. Kan Gyökeres di kacamata lu juga sampah. Tapi timnya lagi on fire. Ya, udah pokoknya intinya adalah ya karena itu bukan Gyökeres jadi mungkin nggak dibahas segitunya, tapi itu pemain juga belum. Iya enggak, gue mau bahas juga. Ini kita juga belum selesai ngomong, Mat. Ini semuanya mau dibodoh-bodohin, Mat. Oke, udah tenang.
dari taktik permainannya aneh, sangat monoton dan bodoh banget menurut gue. Karena apa? Nih lu lihat ya, ini Liverpool, ini MU. Ketika Liverpool attack, di sini ada Mbeumo, ada Sesko atau siapa penyerangnya? Mount Kunha. Pokoknya ada 2 di sini. Ketika bola itu ngalir ke Kerkes dari Konate terus atau Van Dijk ngumpan ke Kerkes. 4-2-3-2 nih. Hah? Kelebihan 1 nih. Oh ya? Ya pokoknya gini lah. Gini ya. Berapin dikit biar jadi MU kan. Ini merah MU kan. Iya. Ya pokoknya gini ya. 5-4-1 boleh. Nah, Nih. ketika Liverpool dikasih bola ke Kerkes, yang kreativitas cuman Gravenberch. Szoboszlai kemana? McAllister kemana? Zamannya Klopp, lu mau tahu? McAllister mundur, Szoboszlai mundur, tapi ada kreativitas dari sisi kanan dan kirinya. Dia maju. Ini nggak ada. Cuman Gravenberch doang, mengandalkan Gravenberch terus. McAllister sama Szoboszlai di depan, terus mau gimana? Gue koreksi dikit ya, yang terjadi kemarin tuh begini. Di saat build up, dia Konate sama Van Dijk kan bertahan. Si Gravenberch di sini, ini 2 naik ke sini, naiknya ke dalam. Naiknya ke dalam, sini gini. Nih, ini sebenarnya naik gini nih. Nih. Kerkes enggak sampai maju le. Gini di sini. Nggak Kerkes sampai di maju. half space. Bener kan? Kemarin di sini kan Kerkes. Betul. Di sini. Sama ngambil wing. Iya. Iya, dia Nanti ngambil dari wing. sini Dia ngambil wing. dia ke sini. Heeh. Atau dia half space, naiknya di dalam. Pokoknya dia masuk, gini bedanya sama zaman Trent sama Robo. Kalau Robo dan Trent itu main di luar. Main di luar, di Main dalam di luar. sini, iya. Kalau si Kerkes itu lebih sering main di dalam. Tapi main yang di lebih dalam. mengandalkan dari kreativitas. Jadi Gravenberch, Le. yang lebar itu Gakpo. Gakpo di sini lebar. Iya. Gakpo Tapi lebar, nggak masalah. lo harus lihat si Kerkes itu masuknya tuh nggak cuman ke sini. Iya nggak ke situ, Tapi dia- di sini nih, di half space di ini. sini. Half space ini. Iya, situ. Di sini kan? Nah, Iya, half space, di iya. situ ya. Ya ketika dia maju kan. Ya Iya. ini enggak ada le. Dari Szoboszlai sama McAllister itu cuman menunggu di depan. Jalan kok. Apa? Jalan sebenarnya. Tapi yang gini, yang jadi problem kemarin adalah sebenarnya gini. Ini nih jalan, shape-nya jalan. Ini 2 gini, bola ke Gravenberch ya. Gravenberch ini bingung. Nah, Mau passing itu. kemana gitu. Karena Yang sering tuh dijaga gitu. semua. Misalnya passing ke Kerkes nih. Harusnya kan Kerkes kombinasi ke sini atau ke sini. Iya. Ini balik lagi gitu. Jadi agak mati progresinya. Karena apa? Taktiknya nggak menunjukkan bahwa McAllister sama Szoboszlai untuk McAllister membantu sih udah belakang. drop banget ya. Terus Menurut sama gua yang McAllister kedua ada jauh banget sama tahun lalu. Ada momen yang menurut gua Mo Salah ini bener-bener individualis, nggak tahu diri. Gua tetap mengakui dia form is temporary, class is permanent. Tapi pertandingan semalam gua kecewa, sangat-sangat kecewa. Di sini posisi Mo Salah. Di sini satu di like kok nggak salah. Di sini si Lemons. Di sini Dorgu. Sini Wits, Isak. Di shoot le. Yang ke kanan itu, yang Iya. terbang. Oh, itu parah tuh. Gak masuk akal. Enggak, itu harusnya enggak. Sebenarnya gini, kalau menurut gua itu bukan Maro. Karena itu memang depan gawang dan harusnya shoot. Menurut gua. Tapi shootnya ke Tapi gawang. kualitas Gini, shootnya Le. yang parah banget. Le, posisi harus dilihat juga dong le. Jangan di defense salahnya le. Dia Nggak posisi. defense salah, kita nggak defense Liverpool sama sekali, sampah menurut kita. Iya emang sampah Rim. Kita akui sampah. Menurut gua dia nggak salah nge-shoot. Menurut Apa? gua. Enggak. Kalau gua jadi mau salah, gua akan shoot untuk tim gua. Karena apa? Posisinya Enggak, sangat kebuka, ujung le. kebuka itu. Kebuka. Bisa shoot itu. Dicek lagi Rim. Di sini nih. Salah di Kebuka. sini. Enggak di sini Rim, di Salah ujung di sini sini. Rim. Lebih deket malah di sini nih. Nih, salah di sini. Kebuka banget itu. Soalnya posisinya di sini udah ada Dilak sama Lemons. Nggak Di sini ada, kosong. cuma Lamens doang. Itu tinggal geber kencang aja. Ada satu Nggak, pemain. ada Dele. Iya, Iya. iya. Ada Nggak Dilak sama Enggak, Lemons. shoot sudah benar. Tapi kualitas shootnya. Isak one on one nggak gol. Isak menurut gue juga belum tune in, Wirtz juga Bukan belum tune in, Isak- nggak bisa Isak- tune in. Isak bukan hanya tune in loh. Isak bukan tune in. Isak, As a player nggak drop banget, layak. jelek banget. Iya. Itu Enggak, lu kalau lihat Ekitike, lihat yang dibawa berapa Nggak. menit. Yang dia lakuin. Sangat berbeda. Carry, cut inside, Ya, shoot. gua mengakui, gua mengakui memang gini le, kan lu chef nih, ya. Ketika lu dikasih bahan-bahan yang bagus nih, kayak misalkan kue atau apa yang harganya mahal banget. kagak ada saat Bahan baku chef dikasih kue jing. Enggak maksudnya bahan, Bahan Iya. baku. Enggak, bahan jujur baku. kadang kalau bahan bakunya aneh-aneh dan gua nggak nguasain ya zangzet juga. Ya kan yang penting kan garam Jadi berarti ada. mungkin gua Arne Slot kali dikasih pemain yang bagus, Nah, mungkin gua bingung pakai itu. gitu. Mungkin kalau bahan baku standar gua lebih paham. Ini pelatih. Lah, Ini Tapi bisa pelatih. jadi, Rim. mau kita defend nih, ini pelatih. Hah?
Mau kita defend. Gue defend. Malah gue merendahkan loh. Arne Slot itu Iya nggak dong. bisa nge-handle superstar. Enggak, ini pelatih dikasih barang bagus malah kacau, paham nggak? Gimana ya, gue bingung nih. Pelatih dikasih pemain bagus tapi kacau. Karena ini Mungkin ada masa ruang ganti. pelatih grade B mungkin, grade C. Ya, Bukan sekelas kayak Mourinho. Tapi gue nggak setuju kalau Arne dibilang miskin taktik ya. Gue nggak Kalau setuju. gue bilang miskin Karena taktik. menurut gue kemarin dia ngerespon game. Clear banget dia ngerespon game. Parah. Dia adaptasi di game. Karena kita main di Anfield, Le. Apa hubungannya, Nggak geng? ngaruh. Anfield itu tempat benda mati. Jadi lo mau main di Anfield, mau main dimanapun, kalau nggak ada instruksi manusia yang bergerak, itu sama aja. Le, kita lawan Galatasaray nggak main. Lawan Palace nggak main, Le. Lawan Chelsea gimana? Chelsea nggak ada lini belakangnya. Tim utamanya Chelsea di lini belakang nggak ada, Le. Kita main kayak gimana? Menurut gue pemainnya bapuk. Dari 4 pertandingan terakhir. Dari 4 pertandingan terakhir kita kelihatan bagus cuma lawan MU. Karena apa? Kita main di home. Paham nggak? Kita punya harga diri yang dipertaruhkan melawan rival dan ini main di kandang. Makanya dia bermain bagus. Gini, pasti main di kandang ada impact-nya ya. Secara passion pemain naik, semangat naik gitu kan. Karena ada support, ngerasa di rumah dan lain-lain. Tapi karena yang gue bahas bukan itu. Yang gue bahas Arne Slot secara taktik itu di dalam game berubah. Artinya kan dia bukan orang bego. Dia tahu di sini gue mati, sini gue ganti ini. Bukan orang bego. Kalau dia nggak bego, dia tahu Cesa 171 menit, 5 gol plus assist. 5 GA lah. Tapi dimainkannya di menit Gue pernah sama lo pernah denger banyak kasus di sepak bola, mungkin Basya sama Karim bisa kasih pendapat juga. Memang kadang-kadang ada pemain-pemain yang lebih besar daripada pelatih. Dan gue curiga mau salah kayak gitu. Fix. Dan kalau Arne Slot harus lo nggak bisa nyalain Arne Slot sebenarnya. Maksudnya ya kesalahan dia sih, dia nggak bisa ambil putusan ya. Keluar mau salah. Gitu loh. Gue takutnya gitu. Mau salah kan leadership group. Mau salah kan jenderal di sana yang ngebawa Champions League 2019, ngebawa juara 2020. Gue nggak disrespect sama Mo Salah. Tapi gue takutnya Arne Slot itu nggak berani ganti Mo Salah. Gue cuma takut itu. Ya, dia itu asumsi ya, mungkin yang lebih tahu bisa. Kalau gue menurut gue gini ya, pertama dari lu bahas transfernya Liverpool gini. Pertama gue BTW ini Arne Slot juga di press conference udah mulai kayak orang grogi, kayak orang sampah sih. Dia bener-bener attack banget. Semua pihak sama dia di-tag. Untuk itunya gue nggak suka. Tapi lu harus konsiderasi gini. Pertama dia role-nya beda sama Jurgen Klopp, dia head coach. Jurgen Klopp itu bisa dibilang manajer, dia juga ngontrol ruang ganti transfer, makanya dia ribut sama Edward kan. Apa gimana cerita detailnya gue nggak tahu, tapi pokoknya intinya Edward jadi nggak di situ. Sekarang si Arne Slot ini gue nggak tahu detailnya gimana di dalam Liverpoolnya, tapi seberapa besar Arne Slot tuh punya peran dalam ngiyain transfer. Sekarang logikanya gini aja, nggak mungkin Arne Slot dan tim analisa tuh nggak tahu kalau Luis Diaz itu pemain dengan tipikal seperti apa, habis itu digantinya dengan yang seperti apa. Logikanya kalau lo ganti pemain kayak Luis Diaz, yang better mungkin siapa? Pemain kayak Semenyo. Harusnya, mungkin kita nggak tahu ya. Mungkin kalau misalnya Arne Slot yang ada punya suara di situ, dia pingin banget sama Semenyo. Karena untuk gantiin daya juangnya Diaz tuh ada di Semenyo, mungkin ya. Terus lu nggak ada, almarhum Jota dan si ini oke lah gantiin ketika Maisak itu menurut gue upgrade secara overall. Tapi lu juga nggak punya right wing lagi yang salahnya kan ya tenangan kontrak musim lalu bagus, tapi lu butuh satu lagi right wing. Maka dirumorin sama Olise kan. Jadi menurut gue gini, Arne Slot harus dapetin result di beberapa match ke depan. Ya, harus keluar. Tapi untuk lu bilang keluar, menurut gue terlalu early banget. Karena dengan lu 4 game berturut-turut, apakah early? Menurut gue gini, it's not a good sign. It's not a good sign. It's not a good sign. Itu Liverpool nggak boleh kalah 4 kali. Tapi maksud gue, lu udah menang Premier League musim lalu. Oke, jangan bilang itu squad Jurgen Klopp deh. Itu jangan bilang enggak. Sekarang tanpa squad Jurgen Klopp kelihatan Mat kayak gimana, Mat. Nih gua jarang setuju sama dia, cuman gua harus setuju nih. Iya, gampangnya gini, simpelnya gini. Sebuah squad, mau squadnya bekas siapapun, kita ambil contoh MU deh. MU pas dihilangin sama Ferguson, Moyes cuma ganti siapa sih? Masukin Fellaini yang emang jago, yang emang kita butuh. Terus masukin Juan Mata. Terus masukin mereka-mereka nih. Cuman akhirnya nggak work. Kenapa? Karena pelatihnya. Nah, Arne Slot dikasih pemain-pemain yang bekasnya Jurgen Klopp, Premier League langsung. Jurgen aja nggak bisa di season pertama.
Enggak gini Rim. Gua nggak tahu ya waktu zaman MU ditinggal Ferguson itu kayak gimana. Van Persie juga keluar, yang setahu gua Van Persie. Belum keluar. Enggak, tahun depannya. Dia nggak keluar setelah di Louis van Gaal dia keluar. Tahun Louis van Gaal. Oh ya pokoknya kan pemain-pemainnya maksudnya nggak apa yang udah tua-tua kan. Nggak, maksud lu gini. Kalau yang eranya Klopp ini masih muda-muda Rim. Ada TAA, ada Szoboszlai, ada McAllister. Ketika beberapa pemainnya keluar kayak kita ini benar-benar kehilangan seorang Luis Diaz sama Darwin Núñez. Nah sekarang kenapa gue bisa mengatakan Darwin tadi gue bahas kan sebusuk-busuknya Núñez, pressingnya apa segala macam. Pressingnya masih dibutuhkan. Nah itulah pertanyaan gue adalah gini. Itu kan enggak, Arne Slot itu kan mungkin nggak punya sebesar itu say-nya untuk transfer, mungkin cuma berapa puluh persen dibandingkan si Hughes sama kayak Frimpong Michael Edward. Itu transfer Frimpong plannya apa enggak? Kita mau pura-pura transfer mereka jelek nih gitu nih. Enggak, makanya gini. Kita mau pura-pura transfer window-nya Liverpool atau transfer window jelek gak bisa loh. Sebentar. Maksud bukan gak sama sekali nggak bisa loh. Dia ngambil Isak loh. Isak yang notabene-nya adalah striker bagus. Isak Isak sama Gyökeres ini adalah striker yang kita expect bakal golin banyak, tapi jadinya that's it. Bahkan gue mending Gyökeres dibanding Isak. Kita punya barang bagus nih, tapi tidak bisa dimaksimalkan. Siapa yang salah? Nah sekarang ini Isak miss depan gawang 1v1. Itu salah siapa? Masalah Arne Slot. Emang Arne Slot yang nendang? Salah. Satu kali buat Gakpo tiang Sekarang terus. Kita kali. hitung aja berapa kali Isak dikasih umpan sama Mo Salah dan Gakpo. Nah, terus kalau yang nggak bisa nyari celah dia kok jadi Lu lihat lah, beda banget. Beda banget di saat Ekitike masuk sama di saat Isak busuk. Nah, karena apa Rim? Isak suruh ikut mundur. Matamu. Lihat Rim. Ekitike dari game kemarin berapa kali ngambil bola sendiri? Mundur ngambil bola sendiri. Kita nggak bisa samain le. Kalau gue sih ngeliatnya gini ya. Isak itu busuk bukan di Liverpool doang, di Swedia busuk. Kita akui. Ya udah. Di Newcastle Isak bawa bola, Isak Ekitike parah loh. Di Newcastle dia bawa bola berani, Ekitike berani. Jacob Murphy. Ada Jacob Murphy disuapin sama dia. Golnya banyak. Gara-gara Jacob Murphy itu disuapin sama Isak. Enggak inget lo golnya lawan Liverpool. Iya. Itu karena apa? Dia di depan. Posisinya. Enggak yang dari luar kotak penalti yang kencang banget. Pemain-pemain lo pemain jago, tapi lagi ngebusukin klub, lagi ngancurin klub. Nggak tahu ada apaan, leadership grup lo lagi beragam. Ya, pelatihnya nggak tahu masalah. Menurut gua, kita lihat Arne Slot. Iya. Di game selanjutnya, kalau dia masih masang Salah sebagai star Champions League kan berarti kan? Ya dua pertandingan berikutnya away semua. Kalau masih mainin Mo Salah, ya udah ada problem di ruang ganti menurut gua. Menurut gua pribadi. Pasti main. Itu gua setuju udah sama clear. omongannya Karim waktu di preview, dia bilang dalam proposalnya itu ada menandakan tulisan kalau harus dimainkan. Bisa jadi. Tapi emang bisa. Itu bisa jadi. Nggak, kita kalau main kalau kita main FIFA kan kayak gitu. Kontrak krusial, important. Oh, iya, gitu. Kalau krusial tuh wajib main. Minta berapa persen? Kau tahu dari mana Rim? FIFA. Iya kan gue bilang kalau FIFA. Ya, FIFA kan pasti ngambil dari real life lah. Dan itu gini, menurut gue gini, dengan kemarin Arne Slot juara Premier League, dia deserve waktu lebih. Tapi kita juga harus monitor dia beberapa minggu ke depan. Apakah tetap dalam form yang seperti ini? Karena bagaimanapun juga gini, gue akuin Liverpool tetap harus balik ke Eropa. Nggak bisa itu harus garansi masuk Champions League. Nggak bisa keluar dari Champions League. Oke, Mat. Jadi kalau ada momen misalkan di pertengahan musim nanti tiba-tiba Liverpool anjlok ke 7 ke 8 itu second offense gue setuju. Tapi kalau di momen sekarang lu masih beda 4 poin sama Arsenal, lu masih di top 4, lu masih dekat. Maksudnya ketika pelatih itu ngelatih pasti bakal ada dipnya, akan ada turunnya. Mungkin ini momen 4 kali berturut-turutnya mungkin emang lagi apesnya begini. Nah kita lihat beberapa minggu ke depan apakah tetap begini atau balik ke atas lagi. Oke, Mat. Begitu. Sekarang kita mau hitungnya 4 pertandingan terakhir atau gue bisa menjelaskan sedikit sebelum berakhir video ini. Kita mulai down itu ketika UCL lawan PSG. Itu udah kelihatan permainan Liverpool nggak ada taktik. Ditambah down bangetnya lagi itu ketika abis dinyatakan juara Premier League. Kita kalah lawan Chelsea. Oke, orang bilang kita sudah juara. Itu kan party-partian juga. Iya. Terus abis gitu di awal musim sampai kita kalah 4 kali berturut-turut, kita cetak gol di menit akhir terus, Mat. Apakah ini sebuah taktik? Yes, ya. Dan sekarang kalahnya selalu menit akhir. That's it. Ya, jadi maka kita lihat maksud gini, lawan MU pun kita ketinggalan 1-0, dibalas 1 sama, kebobolan lagi menit terakhir.
sebuah taktik. Gue nggak bilang Arne Slot itu nggak nggak dipecat. Maksudnya memang ada momen kalau emang dia terus forma begini dia harus dipecat. Nggak pantas dipecat. Iya, gue nggak bilang dia nggak pokoknya itulah intinya, lo ngerti lah. Tapi mending Ten Hag gak sih? Cuman maksud gue lo harus nonton ini menurut gue harus kayak kasih juga benefit of the doubt juga lo. Ini pelatih yang ngangkat lo juara, mungkin dia lagi di fase yang down-nya juga nih. Wajar lah lu pelatih down tuh wajar. Klopp aja pernah keluar dari top 4 kok masuk Europa League, ya kan? Tapi permainannya bagus. Iya. Iya, oke. Iya. Ya harus diakuin dong, Rin. Iya, gua iya. Permainannya nginain Arsenal karena mereka dulu ngomong, ya kita kalah tapi permainan kita bagus. Tapi juara akhirnya. Iya, dan kalau ini kan sudah kelihatan main gak bagus. Klopp 9 tahun satu Premier League udah. Di tahun lu Klopp itu keluar ke Europa League di tahun berarti 3 tahun lalu, tahun terakhir ya Klopp ya itu kalau nggak salah ya. Enggak, tahun terakhirnya di peringkat 4. Oh ya sebelum itu berarti yang dia kalah sama Atalanta sama siapa? Yeah. Itu main Liverpool juga nggak enak, Li. Ya itu setelah endingnya, Mat. Itu juga nggak enak. Jadi maksud gua dalam setelah 5 tahun aja Klopp bisa begitu. Jadi gua balik lagi ya, kalau emang dia kalah terus ya dia bisa dipecat. Cuman maksud gua kasih dulu lah ini pelatih yang nggak bisa angkat tuh juara beberapa minggu ke depan. Iyalah. Gitu. Jangan gini loh, Mat. ini dari kacamata fans MU itu pengen lihat Liverpool kayak gini apa memang beneran ini? Enggak, gini. Kadang tuh orang tuh hidup tuh dikira mulus. Hidup tuh enggak semulus itu. Hidup pasti ada naik turunnya. Ini karena mereka habis menang Premier League ngerasa timnya harus menang terus. Gak bisa. MU menang lawan Liverpool, minggu depan lawan Brighton belum tentu. Pasti kalah. Itu udah pasti. Nggak mungkin menang gitu ya. Kapan kita menang lawan tim? Apa namanya? Gue ngerasa maksudnya jadi fans Liverpool jangan terlalu reaktif dengan kondisi tim lo yang dimana akhirnya lagi ngerasain kalah terus. Sabar. Dan dia masih di top 4 juga. Dan dia pun masih di top 4. Beda 4 poin sama peringkat sama ketika gue. capek kerja pengen nonton tim kesayangan tapi kalah. Kita juga di bola doang, Jing. Ya maksudnya kan sebuah hobi kan pasti ente sebagai fans MU juga pengen lihat MU bagus juga kan, Rim? Enggak, bisa aja. Tim gue emang bagus. Gak ada, udah akui. Maksudnya pengen lihat MU bisa menang. Akhirnya tim gue back to back win, bos. Kurang 3 lagi. 3 lagi cukur rambut deh. Walaupun abis itu ketemu Brighton ya, walaupun gak akan cukur. Cuman maksudnya gue ngerasa jadi fans Liverpool udah santai. Ya lu abis menang Premier League pasti dan ada turbulensi itu pasti. Dan gue percaya sama owner si Henry yang sekarang. Dia kan udah spending sebanyak itu. Thierry Henry. Enggak Henry, siapa? John Henry. Gue percaya sama dia. Ini sedikit dari gue ya. Yeah. Masalah tentang kalau buat lu pada 4 match itu main jelek tapi nggak layak dipecat. Itu tergantung dari mindset kepemilikan. Karena contoh gue case klub gue Chelsea, di Chelsea itu mungkin buat lu nggak masuk akal gitu. Kayak contoh Ranieri first season sama Abramovich. Chelsea itu tim kecil, bukan tim kecil, maksudnya tim sedang lah, tim mid table. Lagi rising saat itu. Nggak punya sejarah, ngerti nggak? Under Ranieri bisa juara 2, posisi kedua, semifinal UCL pertama kali. Kalah lawan Monaco. Itu di sack. 1. Kedua, Ancelotti first season langsung juara, breaking records, goal scoring terbanyak di Premier League, terbang. Season keduanya pecat. Jadi masalah cepat nggak cepat itu tergantung mindset pelatih menurut gua. Dan menurut gua dengan didukung dengan data transfer yang segitu banyak, gua mewajarkan kalau pemilik mindset pelatih sih, mindset pemilik. Gue mewajarkan kalau pemilik punya ekspektasi lebih. Iya. Sama sebuah kepelatihan gitu. Menurut gue sih gitu. Makanya gue bilang lu percayain aja sama si Henry ini, dia nggak mungkin spending segede itu nggak punya ekspektasi. Jadi udah otomatis kalau Arsenal kalah berapa match ke depan kalah mulu nih banyak nih sampai Januari turun peringkat 7 peringkat 8. Gue yakin dipecat. Cuman as of now menurut gue ya udah kasih space aja dulu, maksudnya ya udah emang tim pasti bakal turun kok. Ya, kayak lu gak juga tahun lalu Chelsea sempat ada turunnya, tiba-tiba di endingnya menang CWC. Iya, gue ngerti. Lagi rebuild. Gue ngerti. Nah bukan dia kan reigning champion. Loh dia dengan narasinya fase Liverpool sekarang juga rasanya rebuild lah. Enggak lah anjing. Narasinya juga rebuild. Oh kalau ketemu fase narasi rebuild, transisi. Kalau pribadi itu excuse menurut gue. Kalau itu excuse. Rebuildnya yang Chelsea itu beneran rebuild. Anak muda semua baru bangun dari nol. Kalau dia excuse gini Le, ada yang bilang kita kayak eranya Brendan Rodgers harus transisi lagi segala macam. Transisi gak tepat. Bisa, tapi kalau rebuild nggak salah bahasa. Kalau rebuild salah bahasa. Spending kita udah besar banget. Nah iya sekarang kalau transisi oke. Transisi karena semua.
Ya berarti kan sekarang gini, minimalnya Semua? seminimal enggak? minimalnya Enggak. klub kayak Liverpool kan berarti untuk ngebalikin investasi itu adalah masuk Champions League, ya kan? Berarti itu minimum target, paling minimumnya. Tapi yang paling optimal adalah contender dan juara. Optimalnya dari sisi bisnis. Kalau awal musim gue berpikir kayak gitu, Mat. Ternyata gue baca-baca lagi ternyata ada benernya juga dengan kita spending harga sebesar itu, fokus kita adalah harus juara. Paham nggak? Ya lihat sih lah, kita lihat gimana Henry ntar kalau menurut gue sih ya kasih. Ya gue nggak Berapa memaksakan. Siapa ini? Jose apa? Siapa namanya? John Henry. John Henry. By the way guys, sorry ya kalau kata-kata gue tadi agak sedikit marah Nggak apa-apa, wajar intonasi lah, karena wajar. Ya. gue bingung aja dengan Sekarang di posisi kayak gini, out atau nggak out menurut gue dua-duanya layak. Kalau out pun layak, kalau pertahanan layak. Menurut gue. Dan menurut gue Isak Tergantung tidak layak mindset aja. masuk starting line up, Verts tidak layak masuk starting line up, Kerkes tidak layak masuk starting line up, Van Dijk tidak layak masuk starting line up, Itu berlebihan. Mamardasa Oh, Van Dijk. udah kelebihan. Jadi berhentiin, gue ada berhentiin sampai 3. Gue lanjut terus sih. Ya udah guys, itu aja ya. Lo. Apalagi udah dong. Gila MU-nya. Udah lama banget ini. MU-nya enggak kebahas. Kan udah tadi sebelum ini. MU-nya, Ya udah, bahas dulu. MU-nya Bahas dulu. kita fokus nenangin Ali doang, Mbak. Kita enggak ada. Hah? Ya udah jalan MU. Gue bingung bahas apa sih. Kan udah dipuji tadi sebelum Ali masuk. Ya menurut gua ya Mungkin perasaan Karim deh, lebih ke perasaan Karim. biasa aja sih jujur. Gue biasa aja. Emang kayak fitrahnya begitu. Iya udah masuk ke fitrah. sebelum pertandingan aja pesimis. Dan BTW MU Liverpool beda 2 poin ya. Ini kalau Liverpool kalah bisa MU besok menang. Gak mungkin Mat, gak mungkin kita pasti kalah Mat. Dilewatin. Lawan apa MU besok? Brighton, Kalau sebelum pertandingan kayak gini. Kryptonite total. Home away. Oh, enggak ngaruh. Cuman ini menang kita kemarin lawan Liverpool tuh hoki parah. Bisa dibilang hoki. Enggak lah. Kalau bisa man of the match gua Tiang. Gue boleh minta izin gak? Oh, Anak gue dari tadi nelpon gue 40 kali, gue gak tahu kenapa. Gue cuma mau ngomong Baba lagi syuting. iya. Kak, Baba lagi syuting ya sayang. Ya ntar ya, Baba telepon balik ya kalau selesai. Apaan? Ya oke, ntar ya. Assalamualaikum. Ngomong deh. Udah. Iya, makin panjang. Ya, gue ngerasa walaupun kita main 5-4-1-nya lebih bagus, cuman masih banyak jam in-nya yang salah. Benar-benar gue ngerasa match kemarin itu MU menang bisa, MU kalah bisa, itu tuh bisa banget. Betul. Enggak, maksudnya Nggak outstanding lah. enggak outstanding sama sekali. Cuman Arne Slot ngomong-ngomong tentang long ball lawan MU, Enggak, ini Pak enggak lagi agak insecure banget pelatih. 29. Tapi gua akuin. Setahu gue long ball. Dia long ball 29 kali. Kita main cuma long ball. Iya, Ya dia karena nggak- terakhir kan MU udah low block banget terakhir. Semua dalam box. Ya mau main apa gitu. Ya tapi gini lah, kondisinya MU keadaan sedang menang dan dia main away. Mewajarkan itu sebenarnya. Ya iya, maksud gue juga mewajarkan banyak long ball dari Liverpool. Cuman itu standar. emang nggak ada kreativitasnya nih pelatih. Tuh ini. Ya udah Rim ya, udah ya. Ya, gue ngerasa ini Ini adalah best player ya best player. tamparan. Oh iya, belum best player ya? Sebentar. Ini adalah tamparan untuk semua fans di luar sana. Dan gue berani bilang sekarang, persiapkan trofi Premier League. Dari sekarang. Stop Rim. Dari Stop, sekarang. Rim. Stop. Jangan, Stop. Rim. Gua Udah. bilang Stop. berkali-kali, Stop. contender Tim lo hancur, sumpah. Kontender ini adalah Jangan di jinx, MU. jangan di jinx Rim. Kita Rim, nggak stop pernah Rim. nge-jinx, kita Jangan di anti-jinx, jinx Rim. kita nggak ada. Gue ngerasa udah waktunya. Wah, berat, di jinx. Lu Contoh takut- gue kemarin, gue foto sama Trofi Premier League pakai baju Bournemouth. Itu lu supaya Yalsi. nggak ngejinx. Yalsi mentok nggak karena lu nggak ngerasa baju Arsenal layak deket-deket. Iya. Dan mendoakan Bournemouth juara musim ini. Iya, gue ngerasa jujur, lu tuh ngapain panik sama City sama Liverpool? Panik yang sekarang peringkat 9. Siapa? MU. Oh, masih 9. Masih 9. Sabar ya sabar. We're creeping. We are Kirain gue beda creeping. 2 udah ketujuh. Jangan lupa kalian main Champions League. Kalian main Carabao. Udah nggak ada di Carabao. Udah nggak ada juga sama kayak gue. Ah, bagus itu. Tolong Grimsby rematch. Kirim. Nggak, Grimsby kita kalah ya, kalau sama Grimsby lagi. Ini adalah waktunya. Kiper kita jago banget. Back kita gak usah ditanya. Gue ngelihat regenerasi Yapstam kembali lagi akhirnya. Kiper kita De Gea.
midfield kita Bruno Scholes namanya. Gila. Attacking kita Mateus Rooney. Bola nyetak gol. Masih 0-0. Asli ya, 0-0. asis aja. Masih 0-0 berapa itu ya? 0-5 ya? Kalau lu pakai starting 5 dong. Man of the match gua. Siapa? Kunia. Secara non technical menurut gue one of the match. Non technical ya, tapi secara permainan menurut gue sorry to say maksudnya dia perform banget di match itu, tapi itu bukan Kunia yang kita kenal. Kunia yang kita kenal more than that. Lu nggak lihat yang dia sampai capoeira pas ketemu Vert sama ini. Vert sama Habis itu salaman kan? Iya. Sama-sama agent 007 soalnya. Iya. Agent kenal agent lah, sama-sama salaman. Udah menang tapi kemudian nggak cetak gol. Nggak apa-apa, Mbumo golin. Ya deh, best lu Sesko Kunia ya. nggak kelihatan. Best Man of the match gua. Best player gue ngasih apresiasi ke Lamens. Wah, Lamas tenang banget ya, keren. Tenang. Ulang biar kartunya enak. Best player. Kan udah. Gue kasih biar kartunya enak. apresiasi ke Lamens. Mainnya tenang banget, keren. Nggak mau. Dia udah kan Kunia. Kalau gua delete ya. Menurut gua kemarin jenderalnya itu di lini pertahanan delete, bukan Maguire. Dia berhasil membawa teman-temannya di dalam box untuk perang gitu dan keren. BTW Maguire revenge di Anfield kemarin menit 90. Hero. Gagal nendang ke langit, diunjukin, disundul sekarang sama dia. Tapi fun fact pas golnya Maguire itu kita nggak begitu heboh karena kita ngira Mbumo gol soalnya. Kita ngira pas cornernya itu Mbumo nge-shoot kan ting mantul. Kita kira itu mantul ke Iya, itu gawang. mantul ke dalam, sumpah. Iya kan? Lu ngira gitu Udah juga kan? bagus banget itu. Gue udah kayak iya. Gitu. Lu siapa, Li? Best player. Kerkas. Nggak, terus udah. Cukup. Siapa? Gue bingung antara Cesa atau Maguire sebenarnya. Man of the match, Ji. Iya. Maguire kan Biasa. buat mana? Ya udah Maguire berarti. Enggak. Kita udah nyebut Maguire berkali-kali, dia tetap tetek dengan Cepetan. Maguire. Cesa aja. Kesa. Mm. Oke, di respect sama Kesa. Worst player? Worst player kemarin McAllister. Salah Bener ya, salah. Salah Oh, ya. Isak. Dua nggak sih? Salah Isak. Salah Isak McAllister. Isak, Salah, Van Dijk, Gakpo, Stop. Curtis Jones, ya. Oke, gue mau salah. Gue salah juga. Salah. Isak. Arne. Nggak bisa pemain. Iya. Mau salah. Mau salah. Oke. Thumbs up Iya, buat udah MU jelas ya. lah, thumbs Breaking up. the record MU. 9 tahun nggak menang di Yes. Anfield. Terakhir menang di Anfield. Terakhir yang menang di Anfield Rooney, bro. Rooney 1-0. Mengingat- Yang, aja. bukannya mata satu. Enggak. Terakhir sebenarnya ya MU merayakan ya wajar karena berapa tuh? 9. Ya kan kalau di Old Trafford kan dia setiap musim menang jadi enggak